Kalau belum, nama sajalah sampaikan ya. Kalau ingat dengan nomor urut absen ya, kalau tidak ya cukup Anda sampaikan namanya sebelum memberikan tanggapan. Silakan Kang Raffi. Baik Bu, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Arafi Rizky Ramadhani dan rekan saya Arik Ibnu Rivaldi. Di sini kami akan menyampaikan terkait materi pertama di perkuliahan pagi ini mengenai pengutipan dan anti plagiarisme. Sebelumnya, apa itu plagiarisme? Plagiarisme itu sendiri, menurut sastrawan Ajib Rosidi, sebagaimana dikutip Teguh Kemal Fasya, plagiat adalah pengumuman sebuah karya pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama sang pengarang yang diambil karyanya. Sehingga bisa secara langsung atau tidak langsung dikatakan bahwasanya ini termasuk pencurian sebuah hak karya. Selanjutnya ada tata tulis pengutipan secara manual, di mana tata tulis pengutipan ini dibagi menjadi dua, baik itu pengutipan langsung dan tidak langsung. Untuk pengutipan langsung itu tersendiri, yaitu mengambil secara utuh kalimat atau gagasan dari sebuah penulis tanpa merubah susunan kata, bahkan makna dari apa yang digagas oleh penulis tersebut dalam karyanya. Untuk cara pengutipan, yang pertama ada yang terdapat di awal kalimat, di mana formatnya itu tersendiri, yaitu nama akhir penulis, dalam kurung tahun terbit, .2 dengan halaman yang terdapat pada kalimatnya, atau letak kalimat pada karyanya atau bukunya. Yang kedua, apabila sumber atau asal kutipan disimpan di akhir, maka nama penulis termasuk dalam kurung dan dipisah dengan tanda koma, seperti yang ditampilkan. Selanjutnya ada pengutipan tidak langsung, yaitu di mana kutipan diubah susunan katanya tanpa merubah makna dari apa yang telah ditulis dari sebuah karyanya. Seperti penggunaan parafrasa ataupun penggunaan konjugasi apabila terdapat lebih dari satu kalimat yang diambil. Untuk cara pengutipan tidak langsung sama dengan yang pengutipan langsung untuk formatnya, namun ada perbedaan apabila sumber kutipan lebih dari satu sumber, di mana bisa disatukan tata tulisnya dan dipisah dengan tanda titik koma. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengutipan, tentunya harus melampirkan dari daftar pustakanya itu sendiri dengan bentuk baku seperti yang terlampir, di mana nama penulis, titik koma, lalu tahun terbit, dipisah dengan titik, kemudian judul ditulis secara italik, titik, kota penerbit, .2, penerbit, dan diakhiri dengan titik. Untuk dua penulis, seperti hanya yang ditampilkan, di mana nama penulis itu yang pertama pastinya diawali dengan nama akhirnya, dan untuk nama penulis selanjutnya ditulis secara normal. Untuk lebih dari 3 penulis, disingkat menggunakan DKK atau et al, etc. al. Untuk hasil penerjemahan, penerjemah ditempatkan setelah judul dari buku atau sumber itu sendiri. Untuk versi yang telah diedit oleh editor, maka ditulis dengan nama editor, ditandai dengan tanda ed dalam kurung sebagai tanda bahwasanya sumber yang diambil adalah hasil yang telah diedit oleh editor. Untuk jurnal itu sendiri, karena dalam suatu jurnal terdapat beberapa artikel, maka judul artikel harus dicantumkan terlebih dahulu dengan tanda diketik secara italik, kemudian diikuti dengan judul jurnal yang ada atau yang diambil.
Untuk sumber internet sama halnya dengan sumber yang lain, judulnya pun diketik secara italik, namun harus ditambah keterangan bahwasanya sumber internet diakses kapan dan melampirkan tautannya. Untuk hal ini dikarenakan tidak semua sumber internet akan selalu ada pada setiap masanya, sehingga harus dicantumkan kapan diaksesnya. Selanjutnya ada pengutipan dan penulisan sumber menggunakan Mendeley yang akan disampaikan oleh rekan saya, Arik. Arik, Baik, dipersilakan. baik, terima kasih Raffi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengutipan dan penulisan sumber menggunakan software Mendeley. Jadi sebelumnya Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Elsevier yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mencari dan mengelola sumber atau referensi dalam proses penulisan sebuah karya tulis. Mendeley memiliki fitur yang dapat mencari berbagai karya tulis yang ada di seluruh dunia dan dapat mengimpor karya tulis yang terdapat di server. Fitur yang paling sering digunakan adalah pengutipan otomatis dan pembuatan daftar pustaka otomatis dengan cepat dan tersusun, sesuai standar format yang dipilih. Di sini pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengutipan di bagian akhir dengan mencantumkan nama dan tahunnya. Pertama yang kita lakukan adalah menambahkan file dari luar server Mendeley jika file tersebut tidak ada di server dan diambil dari sumber lain. Pertama, setelah kita menginstal Mendeley Desktop dan mengintegrasikannya dengan Microsoft Word, yang kita lakukan pertama adalah mengimpor file dari folder atau dokumen dengan mengklik ikon kertas dengan tanda plus seperti yang terlihat dalam gambar. Di sini dapat dilihat import additional document to the current collection. Maka setelah diklik OK, dokumen akan muncul di My Library. Di My Library akan terdapat keterangan author, title, dan seterusnya. Next. Selanjutnya, setelah kita memasukkan file ke library Mendeley, selanjutnya kita masuk ke Word. Nah, di sini jika kita akan membuat pengutipan di bagian akhir dengan mencantumkan nama dan tahunnya, maka tempatkan kursor di akhir kalimat atau di akhir kutipan. Kemudian di sini setelah kita mengintegrasikan Mendeley dengan Word, maka akan muncul di tab Reference. Pilih tab Reference, kemudian pilih Insert Citation. Next. Nah, setelah itu, maka akan muncul kotak dialog di gambar yang sebelah kiri atas. Di sini search by author, title, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa tulis judul dari file sumber yang akan kita masukkan. Selanjutnya akan muncul seperti di gambar kiri bawah filenya. Kemudian kita klik OK. Maka di gambar di gambar kanan atas akan muncul author dan tahunnya. Setelah itu kita klik OK lagi. Maka di sini ada contoh kutipan, akan secara otomatis sumbernya muncul di akhir kalimat. Di sini Hartanto et al. 2018. Next. Selanjutnya, jika kita akan membuat kutipan di bagian akhir dengan mencantumkan nama, tahun, dan halamannya. Langkahnya masih sama seperti tadi. Lakukan langkah 1 sampai 3, yaitu memasukkan file ke dalam library Mendeley. Setelah itu klik nama pengarang. Di sini akan muncul kotak dialog pada gambar kiri atas. Nah, sebelum diklik OK, di sini kita klik dulu nama pengarangnya, yang Hartanto 2018 itu.
Setelah itu akan muncul kotak dialog lagi di gambar kiri bawah, beberapa pilihan tambahan seperti page, prefix, dan seterusnya. Di sini kita bisa menambahkan halaman dari kalimat yang kita kutip dari sumbernya gitu. Lalu kita klik OK. Maka dapat dilihat di gambar kanan bawah, di sini sudah terdapat sumber dengan author, kemudian tahun dan halamannya. Di sini P.5 atau page 5. Nah, selanjutnya jika kita akan membuat kutipan di bagian awal dan hanya mencantumkan tahunnya saja. Langkahnya masih sama seperti tadi. Lakukan langkah 1 sampai 3. Pertama mengimpor file, kemudian memilih file hingga muncul kotak dialog seperti gambar kiri atas. Kemudian kita klik lagi author dan tahunnya, maka akan muncul lagi kotak dialog seperti di gambar kiri bawah. Nah, di sini jika kita hanya akan menampilkan tahunnya saja, kita checklist atau pilih suppress author. Kemudian kita klik OK. Maka di gambar kanan bawah itu hanya akan ditampilkan sumber berupa tahunnya saja. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengutipan, maka di akhir karya tulis biasanya kita harus mencantumkan sumber dari kutipan kita. Nah, di sini ada beberapa contoh kutipan, ada 2. Di sini ada Hartanto dan Prasetyo. Nah, langkahnya cukup sederhana. Kita pilih tab reference, kemudian di sana ada pilihan insert bibliografi. Kita arahkan kursor ke daftar pustaka, kemudian kita klik insert bibliografi. Maka secara otomatis semua sumber yang kita kutip akan muncul di daftar pustaka. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Yuli. Ya, langsung dibuka dialog aja. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya dan sebagainya. Baik, kepada rekan-rekan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Mohon izin bertanya. Suaranya terdengar. Terdengar. Ya baik, nama saya Nisa. Mohon maaf sebelumnya Bu, tidak bisa menyalakan kamera karena sedang terkendala. Izin bertanya Bu mengenai materi yang tadi di awal disampaikan oleh Raffi itu. Kebetulan saya pernah menemukan gitu dalam internet, jadi tidak ada penulisnya. Dan di bawahnya itu ada seperti daftar pustakanya gitu. Kemudian dituliskan anonim. Kemudian langsung tahun terbitnya. Nah, untuk itu apakah jika tidak ada nama penulisnya, apakah dituliskan anonim saja atau bagaimana? Kemudian sumber yang kedua yang saya dapatkan itu pernah juga tidak ada nama penulisnya, tapi dalam cara penulisannya itu jadi dikosongkan, jadi Bu langsung tahun terbitnya saja. Nah, jadi untuk hal seperti itu, jika tidak ditemukan nama penulisnya, yang benarnya itu seperti apa? Apakah dituliskan anonim atau langsung saja tahun terbitnya? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa untuk pertanyaannya. Izin bertanya Bu, langsung dijawab saja atau ditampung dulu? Nyamannya bagaimana? Apakah Kang Arik sama Kang Raffi mau sistem termin atau mau sistem langsung? Baik, untuk pertanyaan ini izin saya untuk langsung dijawab. Ya. Untuk pertanyaan Nisa terkait apabila tidak ada penulisnya, info
identitas penulis yang pernah saya baca dan saya temukan itu, maka alternatifnya adalah dengan menuliskan penerbitnya itu tersendiri di awal dan di akhir, sehingga penerbitnya dicantumkan atau bahkan instansi yang menerbitkan itu dicantumkan di awal dan di akhir. Namun untuk penulisan dengan secara gamblang ditulis anonim, itu saya sendiri belum mengetahui kebenarannya seperti apa. Mungkin dari Ibu Yuli ada yang ingin dikoreksi. Saya akan memberikan evaluasi nanti aja ya setelah dialog ini selesai. Jadi keseluruhan. Baik, untuk Nisa apakah terjawab? Terjawab, Raffi. Terima kasih. Baik. Untuk rekan-rekan yang lain, dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan lagi. Izin bertanya. Ya, mangga Tevi. Kalau misalkan nama penulisnya itu kayak gini, Anwar Abdullah N. Nah, kan dia N-nya tuh nggak dijelasnya N titik gitu. Nah, itu penulisan di pengotipannya kayak gimana ya? Baik, untuk pertanyaannya saya izin tamu terlebih dahulu. Monggo kepada rekan-rekan yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan lagi. Dari rekan-rekan apakah sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf, mau nambahin lagi Raffi. Kemarin. Oh ya, Yang boleh. kemarin latihan dari Ibu yang soal nomor 6 itu kayak gimana ya? Masih belum paham. Bisa dibahas nggak? Atau dijelasin? Yang tentang pengutipan dari dua referensi, dua-duanya itu sumbernya dari internet. Oke, baik. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin saya izin menjawab terkait pertanyaan Tevi tadi. Untuk terkait nama dengan singkatan di akhir, ada dua sumber yang cukup banyak ditulis. Yang pertama adalah dengan menuliskan N ini di awal, namun kebanyakan sumber yang saya temukan yaitu dengan hanya mencantumkan nama pertama dari
nama penulis tersebut sehingga Abdullah titik langsung tahun terbit. Lalu kemudian untuk soal praktik pertama yang soal nomor 6 di mana penulisan sumber dua referensi itu sendiri saya sendiri tidak begitu paham dengan yang praktik kemarin, mungkin nanti bisa Bu Yuli sampaikan atau dijelaskan kembali. Mungkin itu Tevi jawaban dari saya dan Arik. Apakah menjawab? Berarti ada 2 versi gitu ya? Ada yang nulis N doang. Ya. Tapi kebanyakan memakai yang Abdullah atau nama yang tidak disingkatnya. Baru diikuti tahun terbit. Kalau misalkan dua-duanya ada 2 penulis, terus dua-duanya nama belakangnya disingkat, itu berarti nama tengahnya aja. Tadi Anwar Abdullah N, terus dan Risa Rafika J gitu. Berarti Abdullah Abdullah sama Rafika gitu yang ditulisnya. Oh, kalau untuk yang penulis kedua, kalau misalkan ada singkatannya itu bisa ditulis secara langsung full karena tidak dibolak-balik namanya. Ya, makasih Raffi sama Arif. Ya, sama-sama Teh. Bang Ali, rekan-rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, karena tidak ada Bu, mungkin dicukupkan saja untuk dialog dari pemaparan kelompok 1 ini. Ya, silakan nanti ditutup dulu. Untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatiannya terkait materi yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata, dan mungkin selanjutnya akan diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh Ibu Yuli selaku pengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi yang bisa buka kamera kayaknya lebih enak ya kalau buka kamera. Jadi saya tidak hanya bertiga bicara ya, kecuali ada yang kendala ya. Baik, saya barusan cek silabus saya, ternyata memang silabus saya belum diberikan pada Anda ya, belum dikirim ke Google Form, sehingga tadi tampilan yang disajikan oleh kelompoknya Kang Raffi dan Kang Arik ini membahas sedikit sekali tentang anti plagiarismenya ya, bahkan itu menjadi bagian kedua begitu. Jadi kalau kita lihat judul slide tadi, pengutipan dulu baru anti plagiarisme begitu ya. Nah, di silabus saya tuliskan adalah anti plagiarisme dulu baru pengutipan, karena inilah sebetulnya masalah plagiarisme itu yang melatar belakangi mengapa kita perlu mencantumkan masalah pengutipan ya, sehingga kurang terbahas begitu ya. Tadi saya berharap ada contoh-contoh real yang dikemukakan, misalkan terjadinya plagiarisme di kalangan akademisi yang saya jadikan pembukaan tadi ya. Jadi kalau kita cermati ya, saya kira nanti Anda bisa mencari informasi tentang plagiarisme lebih luas lagi. Di dalam plagiarisme itu ada satu definisi yang sangat keras sekali ya, penekanannya dengan penggunaan istilah yang cukup vulgar ya. Jadi Profesor Sarjono itu mengemukakan plagiarisasi atau plagiarisme ini adalah perampokan intelektual. Bayangkan, kalau yang tadi kan misalkan ada definisi yang mengatakan misalkan pengakuan karya orang lain oleh seseorang, kemudian ada yang katakan misalkan pencurian karya orang lain diberi nama sendiri dan sebagainya. Tapi Profesor Sarjono itu mengemukakan dengan istilah perampokan intelektual ya. Ini kan sangat kasar sekali kalau kita lihat pilihan katanya. Artinya beliau ingin mengemukakan bahwa plagiarisme itu adalah suatu yang sangat tidak baik begitu di kalangan akademisi atau juga di masyarakat luas ya. Nah, kemudian dari pemahaman itu muncullah jenis-jenis plagiarisme. Ada plagiarisme berdasarkan jumlah yang diplagiatnya atau yang akuinya, ada plagiarisme berdasarkan prosesnya, ada juga plagiarisme berdasarkan substansi ya.
Nah, dari 3 ini nanti jenisnya akan sangat banyak. Satu di antara, misalkan ada plagiarisme ide, ada plagiarisme kepengarangan, ada plagiarisme apa itu satu lagi itu kain perca, kemudian ada self plagiarism atau auto plagiarisme. Artinya menduplikasi karya sendiri tanpa menyebutkan sumber yang kita duplikasi, itu saja termasuk plagiarisme gitu. Apalagi kalau karya orang lain begitu. Nah, jadi dalam auto plagiarisme itu artinya menjiplak karya sendiri yang sudah awal dipublikasikan kemudian digunakan lagi tapi tidak disebutkan sumbernya atau tidak dikemukakan bahwa karya itu pernah diterbitkan atau dipublikasikan. Nah, itu akan masuk ke dalam auto plagiarisme. Jadi menjiplak karya sendiri saja sudah masuk ke dalam auto plagiarisme, apalagi kalau karya orang lain begitu. Jadi di sini betapa pentingnya kita memahami jangan sampai kita menjadi seorang plagiator atau melakukan plagiasi begitu ya. Contohnya misalkan yang dilakukan oleh calon rektor USU itu masuknya ke dalam self plagiarisme sehingga sampai sekarang tuh masih di apa artinya bukan dipertimbangkan, masih dilakukan investigasi begitu ya, apakah betul ini self plagiarisme atau tidak ya, karena kasusnya itu terjadi adalah bahwa saya lupa namanya ya, profesor tersebut itu pernah mempublikasikan dalam bentuk makalah di Indonesia. Jadi dia mempublikasikan karyanya dalam bentuk makalah di Indonesia, kemudian di tahun berikutnya makalah tersebut dijadikan artikel, ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian diterbitkan di jurnal India begitu ya. Nah, tapi di dalam karya yang keduanya itu dia tidak menyebutkan sumbernya. Tidak menyebutkan misalkan satu di antara sumbernya itu adalah makalah yang pernah dia publikasikan di Indonesia begitu ya. Nah, bentuknya sebetulnya sudah berubah. Jadi tidak sama persis ya penyajiannya, kemudian juga dalam tentu saja kalau template-nya kan sudah akan berbeda antara makalah dengan artikel. Kemudian kan dari segi bahasa juga sudah berbeda ya. Kalau misalkan kalau kita analisis dari unsur bahasa kan bahasa terjemahan itu bukan terjemahan harfiah kata per kata begitu ya, sehingga akan memunculkan nuansa makna yang agak berbeda begitu. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat dari jenis plagiarisme, ini masuk ke dalam plagiarisme ide. Ide itu kan sulit sekali ya kalau untuk dibuktikan, makanya mengapa sampai sekarang ini masih belum dilantik, kemudian masih dilakukan investigasi ya. Jadi kalau dari segi bentuk tidak terjadi plagiarisme karena bentuknya berbeda. Tapi dari segi gagasan ini terjadi plagiarisme. Jadi ada ahli yang mengatakan sulit sekali untuk membuktikan bahwa ini terjadi plagiarisme ide gitu ya. Tapi kalau kita baca substansinya secara keseluruhan tidak ada perbedaan dengan apa yang disampaikan di dalam makalah tersebut ya, sehingga ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Nah, itu adalah karya sendiri, bisa Anda bayangkan ya. Misalkan apa yang saya pernah alami misalkan di tahun 2013 itu, saya tahun 2098 atau 98 saya lupa. Saya menciptakan satu buku yaitu Kiat Penulisan Laporan Ilmiah. Kemudian ketika saya sekolah S3 itu di tahun 2012, waktunya masih agak luang ya, belum sampai ke riset begitu. Jadi saya menciptakan buku itu, buku Bahasa Indonesia untuk Aktivitas Ilmiah. Nah, saat itu masalah self plagiarism itu sedang rame-ramenya gitu dibicarakan. Kemudian laptop saya hilang, saya agak ketakutan begitu ya. Apakah dalam buku penulisan Bahasa Indonesia Aktivitas Ilmiah itu banyak gagasan-gagasan yang muncul di buku tahun 98, karena itu kan pengetahuan milik saya ya, artinya yang ada di dalam pikiran saya, kemudian tentu karena ini masih berhubungan, di dalam buku ini kita spesifikasi ke unsur bahasanya, di buku sebelumnya adalah ke teknik-teknik bagaimana menuliskan gagasan-gagasan tersebut, begitu masih ada relevansinya. Jadi saya ketakutan, sampai waktu itu ke penerbit itu saya katakan ya, tolong stop dulu, jangan naik cetak dulu. Tolong periksa dulu, saya katakan ya, apakah di daftar pustakanya ada tidak buku saya yang tahun 98 ya. Nah, kemudian alhamdulillah ternyata ada, sudah aman begitu ya. Kemudian saya katakan tolong saya minta print out-nya karena saya sudah tidak punya itu ya karena HP-nya hilang itu. Kemudian saya minta print out-nya, saya periksa ternyata alhamdulillah tidak ada begitu ya. Nah, jadi
kehati-hatian di sini ya yang perlu kita lakukan adalah karena sebagai pertanggungjawaban moral. Sifat akademis satu di antaranya adalah kejujuran begitu. Jadi kalau kita tidak jujur bahwa karya itu bukan milik kita, kemudian kita akui ya, maka disitulah terjadi plagiasi begitu. Bukan berarti tidak boleh, bukan tidak boleh. Satu di antara cara belajar adalah dengan melihat contoh begitu. Tapi contoh itu tidak boleh kita akui sebagai milik kita sendiri. Nah, makanya caranya adalah dengan menggunakan karya orang lain itu dengan menuliskan sumbernya sehingga terakuilah bahwa itu bukan milik kita tapi itu tetap milik orang lain begitu ya. Nah, jadi harus kita sadari karena kita kalangan akademisi, ketika kita menggunakan karya orang lain, maka akui bahwa itu karya orang lain bukan karya kita ya. Nah, plagiarisme ini bukan hanya terjadi di dalam karya-karya tulis ya, tapi bisa dalam berbagai aspek misalkan. Contoh misalkan dulu tahun 80-an ya ada pengrajin perak Amerika begitu ya, itu datang khusus ke Bali untuk mempertahankan patennya dia begitu ya. Jadi ada turis Amerika beli anting Bali dengan motif ular kobra itu kemudian diberikan pada temannya souvenir gitu ya. Nah si temannya itu memang ahli seniman perak begitu juga sama ya. Padahal tahun 80-an itu kan belum ada internet dan sebagainya. Nah dia kaget bahwa karya dia itu seolah-olah sudah diciplak oleh pengrajin Bali begitu sehingga dia sengaja datang ke Indonesia begitu kemudian mengklaimnya bahwa terjadilah penciplakan begitu karya itu kemudian dibawa ke hukum ke ranah hukum dan dimenangkan ya. Nah seperti itu. Padahal pengrajin Indonesia sama sekali nggak pernah tahu. Jadi itu imajinasi dia gitu. Karena dia tidak pernah melihat karya orang Amerika, tidak pernah melihat itu ya. Tapi karena memang hukum melihat de facto ya sehingga pengrajin Bali itu akhirnya dikenakan sanksi dan tidak boleh lagi pengrajin-pengrajin Bali membuat anting dengan motif kobra itu. Dan sampai sekarang saya juga belum pernah menemukan lagi ya motif seperti itu misalkan di dalam souvenir-souvenir perhiasan perak itu sampai begitu ya. Atau misalkan kita pernah dengar kasus misalkan lukisan Van Gogh ya yang tentang musim semi itu kan ya. Nah lukisan itu ternyata kan sudah berpuluh tahun tersimpan di Museum Seni Prancis, ternyata ketika akhirnya diketahui bahwa itu adalah terjadinya plagiasi lukisan begitu, itu bukan yang asli begitu ya. Bayangkan waktu itu malu sekali tuh Museum Prancis itu ya memamerkan ternyata itu bukan yang asli misalkan seperti itu. Atau kalau di Indonesia kan sekarang ini yang sering terjadi adalah di kalangan musisi ya. Jadi karya-karya musik itu sering dikatakan plagiasi dari lagu apa dan sebagainya misalkan ya. Nah, jadi plagiasi itu memang sangat merugikan ya, akan menghilangkan kreativitas orang karena merasa misalkan ya, aduh kok sudah menciptakan susah-susah tiba-tiba orang dengan mudahnya menciplak dan sebagainya, kemudian mengubah dan sebagainya ya tanpa menunjukkan sumbernya. Ini juga kan kalau saya lihat tuh di dalam konten-konten TikTok dan sebagainya ya, itu banyak sekali terjadi plagiasi ya. Tapi kalau misalkan dia mau menyebutkan saja bahwa ini misalkan diilhami oleh karya siapa atau juga ini misalkan merujuk pada karya siapa, maka karya itu akan sah sebetulnya ya. Nah, jadi saya berharap kita sebagai kalangan akademisi kalau selama ini misalkan ya Anda menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan dengan memahami masalah plagiarisme dan pengutipan ini, Anda tidak melakukan itu lagi begitu ya. Saya berharap kalau dulu tidak benar ya sekarang Anda harus kembali ke jalan yang benar begitu. Bagaimana etika ketika kita menggunakan karya-karya orang lain seperti itu ya. Nah, jadi nanti bisa dicari informasi tentang plagiarisme, kemudian tadi kutipannya sudah sangat rinci ya dijelaskan. Hanya sumber kutipannya tadi tidak muncul ya Kang Arik ya, Kang Rapi ya. Langsung kepada teknis kan. Ya, sumber kutipan itu tidak muncul kan dalam slide tadi atau saya terlewat? Ada nggak? Ada yang masih ingat sumber kutipan itu bisa apa saja? Kalau tadi kita lihat kan dari Kang Raffi dengan Kang Arik itu semuanya dari sumber tertulis ya. Kalau kita lihat di dalam latihan kemarin ada saya satu berikan juga soal tentang bagaimana menuliskan sumber dari bukan tertulis. Ya.
Jadi sumber kutipan itu ada dua itu. Ada lisan dan ada tertulis. Tertulis itu terserah medianya mau media cetak ataupun mau elektronik begitu, ya. Jadi ada media, misalkan kalau media cetak dan elektronik kan sekarang itu koran itu rata-rata sudah mempunyai dua ya. Bahkan saya kalau tidak salah Republika nih kemarin di awal tahun itu sekarang hanya menerbitkan bentuk online-nya saja, tidak ada bentuk cetaknya. Tapi Pikiran Rakyat, Kompas, dan lain-lain itu masih ada dua, ada cetak, ada elektronik. Jadi yang dimaksud tertulis di sini, kita tidak melihat media. Apakah medianya cetak maupun tertulis, bentuknya bisa bersumber dari buku, jurnal, kemudian misalkan spanduk, surat, ya, dokumen, dan sebagainya. Yang penting dia tertulis. Itu bisa dijadikan sumber kutipan. Kemudian yang kedua adalah sumber lisan. Tuturan seseorang juga bisa dijadikan sumber kutipan. Tapi hati-hati berbeda dengan wawancara. Kalau wawancara, dengan hasil wawancara ya. Jadi kalau hasil wawancara itu tidak akan dijadikan sebagai sumber kutipan karena kalau wawancara itu memang kita membutuhkan informasi tersebut, Anda dengan sengaja melakukan itu. Nah, itu masuknya adalah ke dalam teknik pengumpulan data gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau kita sumber kutipan itu misalkan contohnya Anda mendengar pidato misalkan ya, apakah itu secara langsung maupun melalui siaran ulang dan sebagainya, atau Anda misalkan menghadiri suatu seminar, kemudian dalam seminar itu Anda merasa apa yang dijelaskan oleh para panelis atau pemapar itu bisa Anda jadikan sumber kutipan begitu. Nah, itu adalah bisa dijadikan sumber kutipan. Jadi bukan kita mewawancarai ya seperti itu. Nah, jadi dalam tuturan lisan pun kita bisa jadikan sumber kutipan ya. Nah, ada dua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tadi jenis kutipannya ada dua, yaitu ada kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, ini akan berhubungan sekali coba ya. Nah, bagaimana Anda memahami tentang sumber kutipan dengan jenis kutipan ini? Relevansinya atau hubungannya bagaimana? Silakan, ada yang tahu? Sumber kutipan ada dua, lisan dan tulisan. Jenis kutipan ada dua, kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung itu adalah meminjam atau memindahkan sama persis kalimat-kalimat orang lain ke dalam tulisan kita. Kalau kutipan tidak langsung itu, kita hanya meminjam gagasannya. Tapi di dalam naskah kita tuliskan dengan kalimat-kalimat kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Atau ini yang disebut dengan memparafrasekan sumber kutipan begitu ya. Nah, jadi bagaimana hubungannya Anda melihat ini? Sumber kutipan dua, lisan tulisan, jenis kutipan adalah langsung tidak langsung. Kan kalau kita belajar begitu ya, harus melihat kesinambungan, melihat relevansi. Jadi kalau Anda membaca buku, berhati-hati juga. Buku itu dibagi per bab, misalkan apa sih hubungan antar bab dalam buku itu, relevansinya apa. Atau misalkan dalam satu bab itu ada subbab-subbab. Nah, Anda pahami subbab-subbab itu relevansinya apa. Nah, jadi kalau kita sekarang mempelajari kutipan, kita pahami definisi, kemudian sumber dan jenis. Nah, ini terlihat relevansinya itu apa. Gimana? Ada yang tahu? Sumber kutipan dua, lisan tulisan, jenis kutipan dua, langsung tidak langsung. Gimana hubungan ini? Pahami definisi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau di dalam buku ada di bab 10 ya. Coba lihat. Kalau buku saya ini buku cetakan lama di halaman 144. Kalau yang cetakan baru mungkin di halaman 130-an ya. Ada itu. Ya. Ada jenis kutipan, ada definisi kutipan, kan begitu ya. Gimana? Silakan. Ada yang mau coba? Lihat sumber kutipan, lihat definisi jenis kutipan. Anang Rizal bisa menyampaikan hubungannya, Anang?
Tiana. Ada kutipan langsung, memindahkan kalimat orang lain sama persis. Makanya kita berterima kasih pada penemu aplikasi copy paste ya. Kan kalau kita mau mengutip langsung gampang ya, Evi ya, tinggal di blok ya, Evi ya. Kemudian copy, kursornya pindahkan ke naskah kita, tinggal klik deh paste. Berubah nggak, Vi? Enggak kan? Sama persis ya? Sama persis. Iya, sama. Kalau zaman saya dulu ya, kalau mau kutipan langsung itu setelah ditik jadi tuh disandingkan tuh buku atau sumbernya itu, diperiksa kata per kata, diperiksa ya kalimat-kalimat, titik aja nggak boleh berubah, huruf juga tidak boleh berubah dan sebagainya kan, ya. Karena kita melakukan kutipan langsung, memindahkan kalimat orang lain ke dalam naskah kita. Ini tuliskan sumbernya. Tapi kalau kutipan tidak langsung, itu kita hanya pinjam gagasan. Makanya ketika kita melakukan kutipan tidak langsung, sumber itu bisa lebih dari satu. Contoh tadi soal kasus nomor 6 gitu. Ya, mungkin sumber Anda 3, 4 boleh. Anda membaca 4 buku sehingga bisa memahami apa yang disebut dengan misalkan struktur bawah jembatan misalkan. Gitu. Ya. Atau Anda membaca buku 3 buku atau membaca artikel 3 artikel misalkan, Anda bisa memahami apa syarat-syarat sebuah gedung disebut dengan apa itu sekarang itu grand building misalkan gitu. Ya. Itu kutipan tidak langsung. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan sumber gimana? Kutipan langsung sumbernya bisa kedua-duanya? Lisan. Kalau kutipan langsung berarti sumbernya hanya Lisan. Terbalik, Evi. Kalau Oh, kita melakukan kutipan langsung, itu hanya bisa terhadap sumber tertulis. Karena kan memindahkan kalimat sama persis. Jadi membuat kutipan langsung itu hanya bisa kita lakukan terhadap sumber tertulis. Nah, beda membuat kutipan tidak langsung. Karena kutipan tidak langsung itu kita bisa mengungkapkan dengan bahasa kita sendiri, maka kedua sumber tadi, apakah itu sumber lisan maupun tertulis, bisa dijadikan kutipan tidak langsung. Ya. Nah, mengapa misalkan sekarang muncul pertanyaan, misalkan, Bu, mengapa bahasa sumber lisan tidak bisa tertulis? Sekarang kan sudah ada rekaman, tinggal direkam aja, kemudian kita tuliskan kata per kata dan sebagainya. Hati-hati, dalam berbahasa lisan, intonasi itu mempunyai nuansa makna. Nuansa makna itu perbedaan yang sangat kecil. Tadi Anda dengar lagunya Vidi ya tentang nuansa cinta ya. Nah, jadi nuansa itu perbedaan yang sangat kecil. Misalkan gini, kalau saya katakan pada Anda, tadi pagi saya dapat kopi pahit, atau pagi-pagi saya sudah mendapat kopi pahit. Kan maknanya bisa berbeda-beda. Ketika saya menyampaikan itu dengan intonasi seperti itu, mungkin Anda akan memaknainya adalah saya memang memperoleh atau meminum kopi yang tanpa gula. Tapi kan bisa maknanya lain. Artinya mungkin saya pagi-pagi sudah diomeli misalkan. Atau saya pagi-pagi sudah mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Ya, misal atau apakah misalkan suatu kerugian, misalkan pencurian dan sebagainya. Nah, kata makna dengan saya kemukakan tadi pagi-pagi saya sudah mendapat kopi pahit, itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan atau betul-betul tadi makna kopi yang tanpa gula misalkan. Nah, itulah yang menyebabkan tidak bolehnya tuturan lisan ini menjadi kutipan langsung. Harus dibuat dengan kutipan tidak langsung. Gitu. Ya. Itu contoh kasus aja, coba di dalam sebuah seminar misalkan ya disampaikan, kan itu belum tentu sama persis apa yang kita pahami dengan apa yang mau dia sampaikan. Ada konteks yang akan membantu pemahaman kalimat itu, apakah penjelasan sebelumnya atau penjelasan setelahnya. Gitu. Kalau saya cerita misalkan bahwa misalkan gula sekarang susah diperoleh dan sebagainya, sebelumnya misalkan kemudian
kemudian ini saya katakan pagi-pagi saya dapat kopi pahit, itu betul artinya kopi yang tanpa gula misalkan, atau setelahnya saya jelaskan. Nah, itulah yang menyebabkan bahasa lisan atau tuturan seseorang itu tidak mungkin menjadi sumber kutipan langsung. Karena kutipan langsung tadi persis kalimat per kalimat. Ya, nah, jadi cara memahaminya harus seperti itu. Kemudian misalkan kita kaitkan dengan definisi begitu, ya. Misalkan definisi kutipan yang paling sederhana itu adalah pinjaman kalimat atau gagasan orang lain sebagai landasan atau dukungan terhadap pendapat kita. Maka kalau kita sadari ini, sebuah tulisan itu tidak mungkin isinya adalah semua kutipan. Seperti mungkin yang pernah Anda lakukan selama ini ya, misalkan. Ya kan? Kalau mungkin zaman di SMA lah, kalau mahasiswa saya kira tidak ya, misalkan jangan SMA disuruh buat makalah. Kadang-kadang kan isinya hasilnya copy paste karya orang lain aja. 10 sumber sama-sama membicarakan misalkan tentang kenakalan remaja begitu ya. Ambil dari paragraf sumber 1 berapa paragraf, dari sumber kedua berapa paragraf. Kemudian diberilah depannya makalah begitu kan, kalau sisa di SMA ya misalkan yang saya lihat. Nah, itu kan salah. Karena apa? Di sana berarti nggak ada gagasan sama sekali. Padahal yang disebut dengan kutipan adalah meminjam gagasan atau kalimat orang lain, apakah mau dijadikan landasan pendapat kita atau mau dijadikan dukungan terhadap pendapat kita, kan begitu. Jadi kalau selama ini Anda sudah melakukan hal itu ya, copy paste misalkan suatu makalah tanpa ada pendapat Anda, nah, Anda sekarang harus kembali ke jalan yang benar karena selama ini Anda tidak benar begitu. Jadi setelah memahami kutipan ini, saya berharap Anda kembali ke jalan yang benar begitu ya. Jadi kutipan itu bukan untuk mempertebal suatu karya ilmiah, bukan untuk semata-mata isi karya ilmiah, tapi harus kita sadari bahwa kita mengutip itu mau dijadikan landasan kita berpendapat. Kalau kita tidak punya pendapat, kalau kita tidak punya gagasan, gitu. Makanya ada karya tulis misalkan apakah skripsi, tesis, disertasi atau tugas akhir itu bab 2-nya sering diistilahkan dengan landasan teori gitu ya. Artinya di bab itulah teori-teori yang akan digunakan untuk pembahasan di bab berikutnya. Kalau di sipil tuh kadang-kadang saya suka ya pernah sih memberikan masukan begitu ya. Sipil itu kan kalau tidak bab 2-nya itu kajian ya, kajian pustaka begitu ya. Berarti Anda harus mengkaji dulu tuh gitu loh. Saya katakan, aduh ini berat sekali sebetulnya kalau dengan istilah kajian pustaka, saya katakan gitu. Artinya mahasiswa harus mengkaji dulu apa kelemahannya, apa keunggulannya, dikomparatifkan dengan teori yang lain dan sebenarnya sehingga yakin dia menggunakan teori itu dijadikan tools atau alat untuk membahas begitu ya. Nah, tapi akhirnya ngalabu katanya kita sederhana aja gitu loh katanya. Tapi kajian sederhana itu seperti apa begitu ya? Itu muncul pertanyaan saya. Jadi saya yang dengan Bu Diana itu yang kurang sependapat untuk bab 2 di sipil menggunakan istilah kajian teori karena terlalu berat. Kalau saya melihat substansinya kan dari makna kata yang mengkaji, menganalisis, memahami, mendalami begitu kan maknanya begitu ya. Suatu pustaka yang akan dijadikan sebagai tools, sebagai alat untuk membedah data-data atau juga untuk menganalisis data kan itu berat sebetulnya. Ini disebabkan alasannya waktu itu karena kan kita menggunakan ada istilah apa itu menggunakan teori hasil-hasil penelitian yang terdahulu begitu ya, di situ itu kan ada 2 seperti itu ya. Jadi awalnya itu barulah teori yang akan digunakan sehingga menggunakan istilah kajian teori ya begitu. Nah, jadi itu yang harus kita sadari ketika kita mengutip teori atau dalil ini atau misalkan kutipan inilah yang akan dijadikan sebagai landasan saya berpendapat begitu ya. Nah, atau kebalikan, kita sudah punya pendapat, tapi pendapat ini perlu didukung oleh para ahli begitu. Misalkan gini, kalau saya menulis misalkan masalah tentang gravitasi bumi misalkan begitu ya, saya katakan misalkan suatu benda itu apabila mempunyai benda yang lebih berat misalkan ketika jatuh ke bumi ini misalkan akan lebih cepat dibandingkan benda yang beratnya lebih ringan misalkan seperti itu ya. Nah, atau saya katakan misalkan sebuah truk bila jatuh dari atas jembatan itu akan lebih cepat tibanya di sungai dibandingkan dengan misalkan sedan misalkan begitu ya. Misalkan saya katakan seperti itu. Nah, untuk mendukung pendapat saya perlu
pernyataan-pernyataan para pakar. Karena apa? Orang melihat siapa Yuliawati? Kepakarannya itu hanya bahasa, menulis tentang ini misalkan gitu ya, tentang bagaimana mana yang lebih cepat truk yang masuk ke dalam ke bawah sungai dengan sebuah sedan misalkan di atas jembatan. Nah, orang tidak akan percaya saya karena kepakaran saya bahasa. Nah, untuk meyakinkan pembaca bahwa itu adalah benar, maka saya harus mencari teori-teori atau juga mencari pendapat para pakar yang akan mendukung pendapat saya. Saya akan cari misalkan teori Newton apa teori Albert Einstein ya tentang gravitasi itu saya lupa tuh ya, misal katakanlah Newton misalkan. Newton ya, Newton itu kan teorinya jatuhnya buah apa. Saya akan ambil rumusnya Newton bahwa percepatan itu bergantung pada massa dan jarak misalkan. Nah, teori ini kan tepat sekali ya. Masanya bagaimana truknya, kemudian jaraknya bagaimana antara jembatan dengan sungainya itu kan. Nah, berarti saya akan lebih tepat untuk mendukung pendapat saya. Saya ambil teorinya gravitasi Newton misalkan. Atau saya ambil juga misalkan teori tentang massa benda di dalam atmosfer dengan di luar atmosfer misalkan seperti itu ya. Nah, inilah kutipan yang dilakukan untuk mendukung pendapat kita. Sehingga kalau misalkan kita menyadari definisi kutipan ini sebagai dasar berpendapat atau dukungan terhadap pendapat kita, maka tentu kita akan mencari sumber referensi yang kredibel, sumber referensi yang akuntabel, sumber referensi yang validitasnya teruji gitu, tidak sembarangan. Nah, satu di antara untuk menunjukkan sumber itu kan harus ada nama. Maka nanti muncul pertanyaan tadi siapa dari TFI atau Tenisa yang mengatakan gimana kalau tidak ada nama? Nah, sebaiknya kalau memang ada sumber referensi yang masih membahas hal yang sama, ya kita cari yang lengkap informasinya gitu loh. Ya. Misalkan saya dapat artikel dia, kalau artikel dalam sebuah tulisan di internet itu ya bukan di jurnal internet ya, tapi di internet itu kadang-kadang tidak ada namanya kan begitu ya misalkan. Nah, ya saya cari dulu misalkan membahas tentang apa? Tentang tadi green building misalkan. Ya saya cari saja tulisan tentang green building yang bisa saya pertanggungjawabkan, yaitu yang mempunyai penulisnya, nama penulisnya gitu. Kalau saya akan begitu. Oh, tidak ada sama sekali misalkan tulisan tentang itu. Hanya ada satu itu yang tanpa nama. Ya, langkah kedua, cermati. Ada nggak lembaga, tadi ini dikatakan oleh Kang Arif. Ada nggak lembaga yang bertanggung jawab? Coba Anda lihat, SNI itu kan nggak ada namanya. Ya, nggak ada kan SNI itu. Tapi kan ada lembaga yang bertanggung jawab, yaitu Badan Standar Nasional kan. Ya, berarti kalau tidak ada nama, kita cari lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap tulisan itu. Sehingga sebagai pengganti nama adalah lembaga tersebut. Gitu. Kalau tidak ada lembaganya, tidak ada namanya, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada lagi sumber referensi yang membahas tentang itu. Mungkin Anda menemukan tulisan berupa tulisan masa lampau begitu ya misalkan. Nah kalau seperti itu Anda lampirkan. Sehingga ketika menunjukkan sumber, Anda mengutip sumber tersebut, Anda tinggal lihat lampiran sekian. Sehingga tahu orang itu, ini bukan kalimat Anda. Orang melihat tulisan lampiran, oh ini dicuplik dari sebuah koran masa lalu misalkan ya, yang kemudian ditemukan misalkan sehingga dia mengutip itu, tapi dalam koran tersebut tidak ada namanya begitu ya. Nah, jadikan itu sumber lampiran. Jadi kita harus mencari sumber referensi yang tadi kredibilitasnya itu teruji, validitasnya teruji begitu. Jadi jangan sembarangan. Sehingga kalau Anda sekarang mahasiswa misalkan ya membuka informasi, ya jangan dari blog anak SMA lah gitu kan ya. Karena kalau bagaimanapun pengetahuan Anda akan lebih luas, kualitas Anda berpikir akan lebih baik dari lulusan SMA kan begitu. Ya, jadi jangan mengambil blog-blog yang pendidikannya secara lebih rendah dari Anda. Anda harus mengambil blog yang pendidikannya lebih tinggi begitu.
Nah, karena tadi bahwa ini adalah jadikan landasan dukungan terhadap pendapatannya. Jadi cari sumber-sumber referensi yang berkualitas. Begitu. Bahkan sekarang kalau Anda misalkan kemarin di sipil memang belum menjadi syarat ya bahwa sebuah tugas akhir itu kalau di sipil Polban ya, entah di Mbak siapa Dinar ya, apakah misalkan di sana ketika seorang lulusan D4 itu harus menulis dulu sebuah artikel, apakah untuk jurnal maupun untuk sebuah proceeding misalkan. Kalau di Polban kan seperti di elektro, di refrigerasi, kemudian di jurusan apa lagi, itu sudah menjadi syarat tuh. Jadi ketika mahasiswa mau selesai sidang, kemudian mau yudisium begitu ya, satu di antara syaratnya menunjukkan sebuah artikel yang sudah publish atau paling tidak minimal submit begitu ya. Nah, makanya kemarin misalkan 2 tahun kemarin ya 21-22 itu seminar IRWN di Polban itu kan banyak sekali diikuti oleh mahasiswa ya, sehingga syarat yudisiumnya terpenuhi. Tapi di sipil belum. Di sipil baru sampai pascanya saja yang diwajibkan. Tapi kalau untuk D4-nya belum ya. Nah, jadi di dalam syarat-syarat kalau Anda misalkan mau menulis pada sebuah jurnal begitu ya. Nah, template dalam jurnal-jurnal itu sekarang sudah dituliskan. Misalkan sumber referensi maksimal 5 tahun ke belakang begitu. Bayangkan kalau 5 tahun ke belakang berarti sekarang 23, 22, 21, 20, 19, 18 berarti itu publikasi yang harus Anda cari sebagai sumber referensi. Atau masih banyak juga yang menuliskan 10 tahun ke belakang. Berarti tahun 2013 masih diperbolehkan begitu. Ya. Nah, kecuali kalau grand teori. Kalau Anda sumbernya masih dari jurnal, dari majalah, dari misalkan situs-situs internetnya itu bisa terpenuhi. Tapi kalau misalkan kita mengambil dari grand teori ya atau katakan teori babon itu tentu tidak akan ada. Karena biasanya grand teori itu teori-teori dasar itu bisa ratusan tahun. Misalkan seperti tadi ya teori gravitasi itu kan grand teori ya, atau misalkan teori apalagi ya, misalkan tentang volume itu grand teori. Tapi kan kalau green building itu bukan grand teori gitu ya, misalkan karena itu perkembangannya sekarang. Nah, itulah yang distandarkan oleh masing-masing jurnal sehingga harus kita penuhi. Nah, jurnal ini artinya dia menginginkan suatu karya ilmiah yang bersumber dengan sumber-sumber kutipan yang sangat aktual begitu ya, dengan menuliskan batasan tahun untuk publikasi yang kita jadikan sumber kutipan begitu ya. Nah, kemudian tadi ada contoh cara menunjukkan sumber terjemahan yang kurang tepat ya Kang Raffi, Kang Adik ya. Di sana kalau kita tadi dikaitkan sekaligus dengan daftar pustakanya ya. Nah, kalau sumber itu merupakan terjemahan, yang kita utamakan menuliskan itu adalah penulis aslinya. Gitu. Jadi kalau dalam buku terjemahan, biasanya di halaman 3 atau 4, itu ada informasi tentang judul asli bukunya apa, kemudian nama penulisnya siapa, penerbit aslinya siapa, tahun terbitan aslinya siapa. Itu biasanya dalam buku ada seperti itu. Tapi kalau memang kita tidak memperoleh informasi tersebut, begitu ya, memang kita masukkan adalah nama penerjemahnya. Jadi nama penerjemahnya, tahun terjemahan, buku terjemahan, kemudian harus kita beri keterangan terjemahan, gitu ya. Nah, kalau misalkan atau kita kemudian tahun nanti publikasi terjemahan dan penerbit penerjemahannya juga ya, misalkan. Nah, di sana kita tuliskan by-nya itu siapa gitu loh. Jadi setelah kita tuliskan pengarang aslinya, kemudian setelah kita tulis judul terjemahannya dalam kurung by, tuliskan nama pengarang aslinya gitu. Nah, kalau kita sekarang menuliskan nama pengarang aslinya, nama pengarang asli, tahun terbitan asli, judul asli, padahal kita hanya baca terjemahan. Nanti dalam kurung terjemahan. Boleh disertai dengan nama penerjemahnya. Ya, kemudian nanti publikasinya juga publikasi penerbit dari penerjemahnya begitu. Nah, sekarang gimana kalau kita tuliskan dalam citasinya? Nah, ini bergantung pada sumber kutipan karena antara citasi dengan sumber kutipan yang kita tulis dalam daftar pustaka itu harus relevan.
Jadi kalau kita menuliskan di dalam sumber daftar pustakanya pengarang asli, maka dalam kutipan itu nama pengarang asli. Tapi kalau dalam daftar pustaka kita tuliskan nama penerjemah, maka di dalam kutipan pun penerjemah. Karena ini nanti pencariannya adalah di dalam daftar pustaka begitu. Ya, jadi ini harus relevan. Kalau tadi kan saya lihat Anda memberikan terjemahan hanya contoh dari penerjemah saja ya. Jadi nama penerjemahnya, terus tahun terjemahan, kemudian judul buku atau artikel terjemahannya. Nah, itu seharusnya setelah judul itu diberi dalam kurung siapa nama pengarangnya, begitu ya. Harusnya ada seperti itu. Sehingga nanti dalam kutipannya nama penerjemahnya. Idealnya ya, jadi kita dahulukan dulu kalau terjemahan itu adalah informasi dari pengarang asli, buku asli, tahun asli. Walaupun kita membaca terjemahannya gitu ya. Nah, kemudian sebentar, apalagi ya tadi satu ini. Ada pertanyaan yang dikaitkan dengan daftar pustaka yang sumber kutipan, yaitu apabila tanpa nama begitu ya. Nah, memang tidak perlu dituliskan nonim. Jadi kalau tidak ada nama kan tadi cari lembaga, tidak ada lembaga langsung tuliskan tahun gitu. Jadi kalau kita misalkan menuliskan urutannya tidak ada nama, ada juga yang misalkan hati-hati bukan menulis anonim ya. Saya kemarin menemukan apa ya, ada format yang baru itu ya, bukan tanpa nama, bukan nama lembaga. Oh ya, karena banyak website itu ya. Jadi Anda tuh langsung tuliskan websitenya begitu ya, misalkan ya sarana publikasinya. Nah itu jangan dilakukan ya. Jadi carilah saja referensi lain yang masih ada judulnya, ada tahunnya begitu. Jadi bukan hanya nomor nomor tautannya atau nomor linknya itu ya, bukan nomor www-nya atau websitenya itu, tapi cari informasi yang lebih kredibel yang bisa kita pertanggungjawabkan begitu ya. Jadi saya lihat tulisan mahasiswa kadang-kadang hanya itu, tuliskan aja daftar pustaka semua link begitu ya, tidak demikian. Seharusnya tadi sumber informasi, nama, tahun, kemudian judul dan sarana publikasi itu harus terpenuhi begitu ya. Jadi kalau memang tidak bisa mencari lagi, hanya itu tadi saya katakan tidak ada nama lembaga juga, Anda langsung tuliskan tahun ya. Tidak ada ya jangan gunakan ya sumber itu sebagai sumber referensi Anda ya. Kemudian tentang bagaimana nama kalau itu sebuah singkatan, ada singkatannya begitu ya. Coba kita cari di ininya. Di biasanya kalau sebuah buku kan sekarang rata-rata pasti biografi penulis itu ada di belakang begitu ya. Nah, jadi coba dilihat, mungkin bisa dicari informasi dari situ. Kalau tidak ada, kita nggak tahu siapa N itu. Nah, kalau misalkan teknik penulisan daftar pustakanya Chicago, Ebi itu masih aman sebetulnya. Jadi kalau misalkan namanya Badriah N, akan tertulis dalam daftar pustaka itu kan N, Badriah, ya, gitu kan. Nah kalau APA kan nggak bisa, masa N, A gitu loh, kan seperti itu ya kalau misalkan itu di dalam APA. Jadi nanti ini kita akan bahas untuk penulisan daftar pustakanya adalah di dalam nanti teknik penulisan daftar pustaka ya, atau di dalam khusus kelengkapan akhir begitu ya. Ya, saya kira itu saja yang ingin saya ulas dari penjelasan tadi. Kemudian saya kira tadi Kang Raffi dengan Kang Arik juga tidak membahas tentang teknik pengetikannya ya, karena agak berbeda kan kalau teknik pengetikan kutipan langsung yang 4 baris maksimal dengan yang lebih. Ya, kalau yang misalkan maksimal sampai 4 baris itu diintegrasikan pada naskah. Ada tadi nggak Kang Raffi terbahas itu nggak? Coba Kang dilihat lagi slide-nya. Cara pengetikan kutipan. Belum Bu, kalau yang terkait Ya. referensi yang itu. Jadi nanti dilihat di dalam buku itu ada contoh ya. Ada contoh dalam kotak itu di halaman 145. Di sana ada kutipan langsung, itu karena kurang dari 4 baris atau maksimal 4 baris itu diintegrasikan pada naskah, kemudian diberi tanda kutip. Nah, kalau lebih dari 4 baris, itu dalam naskah terlihat, ada spasi rapat di sana, ya dalam buku, kemudian tanda kutip itu boleh ada, boleh tidak. Sehingga ketika kita membaca, misalkan ya,
Oh, ini ada tanda kutip, berarti itu kalimat orang lain, bukan kalimatnya penulis. Oh, ini ada spasi yang lebih rapat, berarti itu kalimat orang lain, bukan kalimat penulis, begitu. Sehingga di dalam konvensi naskah nanti kita pelajari, mengetik naskah itu tidak boleh satu spasi. Karena untuk menunjukkan pada pembaca mana kalimat orang lain. Itu loh, yang satu spasi itu. Kalau ada satu spasi berarti itu kalimat orang lain, itu kutipan yang lebih dari 4 baris. Kalau itu kita gunakannya formatnya adalah format APA. Nah, kalau formatnya MLA ya, Modern English Association, misalkan Anda menulis daftar pustakanya format MLA. Nah, nanti citasinya, pengetikannya untuk kutipan ini hitungannya bukan baris. Kalau MLA itu hitungannya berapa jumlah kata gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mengutip maksimal 40 kata, itu diintegrasikan pada naskah. Tapi kalau kita mengutip lebih dari 40 kata, maka harus dipisahkan dari naskah, spasinya rapat. Nah, pada umumnya yang digunakan sekarang ini merujuk pada APA. Jadi dia tinggal hitung aja, oh ini 3 baris. Masukkan ke dalam naskah tanda kutip, beri sumber. Oh ini lebih dari 4 baris, pisahkan dari naskah, menjorok ya, dikutipnya lebih menjorok. Ada yang pegang buku kan? Atau belum ya? Misalnya, jadi buku selalu harus terbuka ya. Nah, itu ada di halaman 133. Jadi di sana contohnya adalah kalimat itu, kutipan itu lebih menjorok ya, kemudian spasinya rapat. Berarti itu kalimat orang lain, kalimat kutipan bukan kalimat penulis ya. Nah, kalau kutipan tidak langsung tidak berlaku aturan ini. Karena kan definisi kutipan tidak langsung itu adalah meminjam gagasan, kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri. Maka kutipan tidak langsung itu terintegrasi pada naskah kita. Apa penanda bahwa itu kutipan tidak langsung? Hanya sumber saja. Hanya nama akhir, tahun, dan halaman itu kan tentatif. Boleh kita tuliskan, boleh tidak. Sehingga kita tahu, oh ini berarti gagasannya orang lain. Ini kalimat penulis karena kutipan tidak langsung. Jadi dalam sebuah tulisan ilmiah itu akan terlihat mana gagasan orang lain, mana gagasan penulis, mana kalimat orang lain, mana kalimat penulis. Bila teknik pengetikan kutipannya benar. Itu seperti itu. Ya. Kemudian kan penunjukan sumber juga agak berbeda kalau kutipan di awal dengan kutipan di akhir kan gitu ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Kang Arik, misalkan kalau kita mengutip lebih dahulu baru sumber kutipannya, maka nama dan tahun itu di dalam kurung. Tapi kalau kita tuliskan sumbernya dulu baru kutipannya, maka cukup tahun saja di dalam kurung. Nah, halaman sifatnya tentatif. Boleh dimasukkan, boleh tidak. Jadi kalau misalkan dalam template jurnalnya misalkan sertakan halaman pengutipan, Anda harus mencantumkan. Tapi kalau tidak, ya kita bisa tidak mencantumkan. Ya, jadi halaman itu boleh ada, boleh tidak. Nah, ketika kita memunculkan halaman, maka berdekatan dengan tahun. Hanya tinggal diberikan tanda titik 2. Jadi misalkan Ibrahim kurung buka 2016.217. Berarti kutipan itu ada di halaman 17. Ya. Nah, sekarang kalau kutipan tidak langsung lebih dari satu sumber, mencantumkan sumbernya itu bukan dilihat alfabetis nama pengarang, tapi dilihat urutan tahun publikasi. Jadi tahun yang publikasinya lebih awal, ya itu dimasukkan lebih dulu dalam kutipan kita. Nanti kita lihat di contoh soal tadi nomor 6 itu, ya begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin bertanya. Ya silakan. Untuk di Polban sendiri, untuk tata tulis pengutipan itu sendiri, apakah menggunakan format APA, MLA, atau PWB ya Bu? Soalnya di jurusan sendiri waktu TE katanya PWB, sedangkan dilihat dari panduan pusat itu pakai APA. Betul ya. Ya, sebetulnya kalau saya lebih artinya sebaiknya ya kita menggunakan yang format EBI. Karena kan itu publikasi kita hanya masih, apalagi untuk Polban itu kan hanya masih untuk kalangan kita sendiri ya, tidak meluas begitu. Nah, pemilihan format itu ada 2 cara. Pertama dilihat dari bidang keilmuan. Ya,
Kalau kita menulis misalkan tentang bidang humaniora ya, ilmu sosial, kita tepat menggunakan APA. Kalau kita menulis tentang ilmu humanioranya bahasa, tepat MLA. Kalau kita menuliskan tentang elektronika misalkan ya, non rekayasa, bidang rekayasa, itu tepat menggunakan IEEE. Sekarang yang baru itu kan yang lagi tren ya, IEEE itu ya. Kalau kita menulis bidang kesehatan dan kedokteran, itu tepatnya adalah kita gunakan Vancouver. Itu kalau mau kita lihat dari bidang ilmu. Atau kita lihat kemana publikasi kita. Kalau kita ke Amerika, kita tepat menggunakan APA. Ya, Amerika Eropa itu banyaknya APA. Tapi kalau ke Asia dan ke Australia, ke New Zealand, kita tepat menggunakan MLA karena para ahli di New Zealand, Australia itu ya sebagian Asia itu menggunakan trennya adalah MLA begitu. Ya. Nah, sekarang saya lihat di Indonesia ini kecenderungannya ya itu senang menggunakan Vancouver sekarang ini, terutama di Polban itu untuk jurusan-jurusan bukan jurusan ya, maaf, tulisan-tulisan di UPPM kita itu standarnya adalah Vancouver, UPI juga Vancouver. Apa sih yang paling memudahkan sebetulnya dari Vancouver itu? Menuliskan kutipan itu cukup memberikan nomor aja. Jadi Anda misalkan mengutip pendapat pertama nih di halaman 3 misalnya, Anda tinggal tuliskan 1 aja dalam tanda kurung siku. Kemudian di bawahnya lagi Anda mengutip lagi, Anda tinggal tuliskan 2. Di halaman 10 Anda mengutip tinggal 3, di halaman 12 Anda mengutip tinggal 4. Karena Vancouver menuliskan daftar pustakanya berdasarkan urutan pengutipan, tidak disusun secara alfabetis. Nah, saya lihat cenderung orang-orang UPPM di Polban, ya ini karena penelitian untuk dosennya, jadi membuat template tulis citasi dan daftar pustaka dengan teknik citasi angka. Berarti dia menggunakan teknik Vancouver. Padahal Vancouver itu kalau kita lihat dalam bidang bidang ilmunya itu untuk kedokteran dan kesehatan masyarakat itu. Ya. Jadi kalau fakultas kedokteran, fakultas misalkan tentang pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat itu tepat menggunakan teknik Vancouver tadi begitu. Jadi kalau pertanyaan Anda, kalau saya sih sarankan ke teman-teman di Polban adalah bila publikasi kita hanya nasional saja, kita punya standar itu sudah ditetapkan oleh pemerintah kan melalui ejaan bahasa Indonesia. Jadi aturan kaidah ejaan bahasa Indonesia itu ada SK-nya, SK Presiden gitu ya, misalkan. Nah, kenapa tidak kita ikuti itu? Makanya di sipil sebetulnya itu sudah baik, artinya mengikuti apa yang distandarkan pemerintah kita. Kalau kita tidak berani dan kita tidak menggunakannya, siapa yang mau menggunakan? Gitu. Hanya memang lemahnya format EBI ini atau ejaan bahasa Indonesia ini tidak ada di dalam aplikasi. Gitu. Di dalam aplikasinya nggak ada, karena pembuat aplikasi itu kan kebanyakan orang luar, ya seperti itu. IEEE itu kan ternyata oleh siapa? Inggris kalau nggak salah yang membuat aplikasi itu ya, misalkan Chicago Amerika, Vancouver Amerika, MLA itu Australia misalkan, kan begitu format-format itu. Nah, jadi kalau memang tidak ada standar yang diminta, saran saya adalah gunakan ini. Kalau ada memang standar yang harus dipenuhi, terutama kalau udah terbitan untuk jurnal atau proceeding makalah, ya kita ikuti apa yang distandarkan oleh mereka. Karena mereka artinya sudah melakukan penstandaran untuk publikasinya. Begitu Raffi. Ya. Nah, Polban sendiri kan kalau di dalam aturan penulisan tugas akhir tahun 2017 ya, menggunakan APA sebetulnya kan tidak tepat itu untuk rekayasa ya. Sangat tepat untuk itu adalah untuk non rekayasa APA itu. Karena itu adalah ke ilmu-ilmu humaniora ya. APA itu kan American Philosophical Association ya. Jadi yang menulis tentang kaitan-kaitan psikologi manusia begitu ya. Ilmu-ilmu itu yaitu menggunakan APA. Jadi kalau misalkan APA sekarang digunakan di rekayasa,
sipil, kemudian elektro, refrigerasi, ya sebetulnya tidak tepat begitu ya. Tapi ya itu tadi, karena mungkin pembuat standar di ini tidak melihat masalah bidang ilmu, melihat publikasi. Tapi publikasi kita kan nggak sampai ke Amerika, ke Eropa ya, misalnya. Publikasi kita baru di lingkungan Polban, nasional aja kan masih kurang ya, seperti itu. Begitu Raffi, saya kira bisa Anda nanti lebih bijak lagi ya menggunakannya dalam penulisan, pengutipan, dan daftar pustaka ini. Tadi kalau tidak ada aturan, etik, kalau memang aturan yang ditetapkan dalam template ikuti. Supaya kita diterbitkan gitu loh ya. Kalau tidak begitu kan tidak diterbitkan. Ya. Silakan. Di Polban ini belum lagi nanti latar belakang ininya dosennya ya. Karena dosennya dulu membuat tugas akhirnya misalkan pakainya apa? MLA, akhirnya mahasiswanya dipaksa MLA gitu ya. Itu terjadi tuh ya, sering mahasiswa misalkan berkomunikasi dengan saya dari luar jurusan gitu ya. Bu, TA saya disalahkan daftar pustakanya, kata dosennya pakai ini ya. Saya bilang, ya Anda tinggal lihat aja lah, Anda mau menjelaskan pada dosennya atau Anda gunakan pedoman Polban. Kalau sudah seperti itu, saya tidak minta mahasiswa untuk mengikuti dosennya ya, karena kalau mahasiswa mengikuti dosennya itu apa dasarnya begitu akan berbeda-beda. Tapi kalau saya ikuti standar Polban atau saya ikuti yang tadi karena publikasi kita nasional ya EPI yang kita miliki, tinggal itu aja pilihan. Silakan yang lain, ada yang masih mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita koreksi dulu ya pekerjaan kita minggu lalu. Ada yang mau jadi sukarelawan menampilkan hasil pekerjaannya? Kita bahas. Silakan. Yang di laptop, bekerja di laptop, kemudian Anda bisa langsung tampilkan. Oh ya saya Bu. Oh silakan, Raffi. Oh, Kang Raffi ini berarti kurang tepat ya. Ini sih daftar pustakanya ya, Kang ya. Padahal di sini saya minta penulisan sumber kutipan atau rujukan tersebut begitu. Jadi cara menulis sumber kutipan, bukan menulis daftar pustakanya ya. Kalau ini kan di dalam daftar pustaka kita tuliskan seperti ini. Kurang tepat, Kang, jadi salah ya. Kan di atasnya penunjukan sumber kutipan, latihan penunjukan sumber kutipan. Jadi penulisan sumber kutipannya seperti apa. Jadi bukan ke dalam daftar pustakanya, ya, ke citasinya, pengetikannya. Ada yang lain nggak? Coba. Nanti kalau dalam daftar pustakanya yang dilakukan Kang Raffi betul begitu cara menulis daftar. Tapi ini untuk di dalam naskah menunjukkan sumber kutipannya. Ada yang lain yang bisa tayangkan? Salman masih bergabung? Nida masih bergabung nggak, Nida? Masih, Bu. Ya, bisa tayangkan pekerjaan Anda minggu lalu? Baik, Bu, sebentar. Ya, kasih. Tapi Bu, nggak ada daftar pustakanya, nggak apa-apa, Bu? Apa-apa, kita sumber kutipannya dulu. Fokus ke kita adalah fokus pembahasan ini sumber kutipan. Nanti daftar pustakanya bisa dibahas di kelengkapan akhir.
Apakah sudah terlihat, Bu? Oh ya, sudah. Ya, kita lihat ya. Ini ada sumber dari buku pengantar mekanika tanah, kemudian pengarangnya Dr. Undang, dan seterusnya ya. Jadi ingat ya, penulisan sumber kutipan itu hanya nama akhir dan tahun, yang lain tentatif. Mengapa nama akhir? Karena ada kaitan dengan penulisan daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka format apapun, penulisan nama itu adalah nama paling akhir dikedepankan. Sehingga ketika Anda mencari sumber lengkapnya, misalkan gini, di sini kan kita cukup menulis Sastra Mijaya ya, Sastra Mijaya 2004 halaman 28. Nah, apa sih buku Sastra Mijaya ini? Ya Anda tinggal lihatnya ke daftar pustaka. Karena daftar pustaka namanya dibalik, jadi pencariannya cepat. Oh, ini Sastra Mijaya, tahun terbitnya sekian, kemudian Anda akan peroleh judul buku dan sarana publikasinya begitu ya. Nah, jadi mau itu sumbernya dari cetak maupun elektronik sama. Mau lisan maupun tulisan, sumber itu sama, hanya nama akhir ya. Sehingga ini benar. Jadi kalau kita di awal Sastra Mijaya 2004.28 misalkan. Kalau menyebutkan itu pasti lisan ya. Jadi ini Nida hati-hati. Harusnya kita misalkan menuliskan. Kalau menjelaskan kan bisa tulisan, bisa lisan ya, memaparkan bisa lisan, bisa tulis. Tapi kalau menyebutkan tuh pasti dia lisan. Padahal ini mungkin sumbernya adalah buku. Jadi kalau buku tidak menyebutkan, kita bisa gunakan dengan menjelaskan, memaparkan, menuliskan, mengemukakan. Mengemukakan masih bisa lisan dan tulisan. Tapi kalau sudah menyebutkan itu pasti dengan lisan, ya begitu. Nah kalau Nida, ini bukan berarti kutipan tidak langsung itu harus sumbernya di belakang. Mau lisan maupun kutipan, mau kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, penulisan sumber itu bisa di awal, bisa di akhir. Jadi kalau Anda tuliskan sini B, kutipan tidak langsung, hati-hati, itu akan pengertiannya salah. Jadi nanti orang begitu mengutip langsung tidak bisa menyebutkan sumbernya di belakang. Tidak demikian, tetap sumbernya itu bisa dituliskan di depan maupun di belakang ya. Jadi harusnya di atasnya ini A, misalkan sumber kutipan di awal. Kemudian yang B-nya sumber kutipan di akhir begitu ya. Jadi bukan kutipan langsung dan tidak langsung ya. Nah, kalau di akhir nama akhir pengarang dengan tahun dan halaman itu ada di dalam kurung ya. Berikutnya, ini nanti perbaiki A dan B-nya. Ya, sekarang ada dua pengarang, ya. Jadi betul ke bawah lagi. Jadi kalau ada dua pengarang, kalau kita gunakan ya format APA, maka ini akan ada dua nama, Widyartini dan Nafis begitu, ya. Nanti posisinya apakah mau di awal atau di akhir. Nah, tapi kalau kita menggunakan daftar pustakanya adalah format EBI, di EBI itu kan nama kedua itu tidak dibalik. Jadi nanti kalau dalam daftar pustakanya Widyartini, Ana, dan Urfa Nafis. Nah, dengan demikian nanti di dalam daftar pustakanya, di dalam pengutipannya ini kita cukup menuliskan nama Widyartini saja. Windartini begitu ya, 2008 mengemukakan dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin informasinya lebih lengkap, jadi jangan ditulis dulu Nafis, harus penulis pertama dulu ini ya. Jadi harusnya Widyartini dan Nafis begitu ya, bukan Nafis dulu. Karena yang dituliskan pertama kalau vertikal itu penulis utama. Kalau dia horizontal misalkan ya kiri, berarti yang pertama yang kiri. Kalau dia secara vertikal berarti ditulis yang pertama begitu ya. Kalau dalam bukunya melihatnya seperti itu. Jadi ini harusnya Widyartini dan Nafis ya mengemukakan begitu. Kemudian hati-hati ini tidak ada halaman ya. Ini tebal bukunya 179 jadi bukan halaman buku. Berarti kita tidak perlu menuliskan halamannya. Nah ini ini sama-sama di depan ya menuliskan sumbernya. Jadi kalau sumber kutipannya kita tuliskan di akhir, kurung buka, Widyartini dan Nafis, 2008 kurung tutup begitu ya.
Jadi itu sama A dengan B-nya itu salah ya, bukan kutipan tidak langsung ya, tapi di sumber di akhir. Ya, itu koma, kurungnya dibuang. Ya, gitu ya. Kemudian sekarang ini ada sebuah buku tadi ya, saya katakan kalau ada pengarang aslinya, maka kita tuliskan pengarang asli. Nah, karena pengarang ini lebih dari 3, jadi kita bisa menuliskannya Williams et al. Ya, ini lihat di sini buku struktur fondasi penerjemahnya Muhammad Uzi Muhaddar. Judul aslinya Foundation Structure, kemudian ada pengarang asli, ada penerbit asli, ada tahun asli terbitan. Jadi yang harus kita tuliskan adalah pengarang asli ya. Usahakan dulu mencari sumber aslinya. Sehingga ini bukan muharam, harus kita tuliskan adalah Williams ya, koma et al. Titik o a l titik ada titiknya, titik al juga titik, kemudian kurung buka 2016. Kalau mau kita tuliskan halaman ya seperti tadi ya, titik 2 115 sampai dengan 103 kurung tutup. Ini hati-hati kalau menggunakan tanda itu ya, tanda sambung itu berarti itu dan halaman 115 dan 133. Jadi kita harus menggunakan simbol yang lebih lebar atau tanda hubung dengan 2 itu bisa. Kalau di UI itu dia menggunakan strip apa? Nah, satu lagi stripnya. 2 strip maksudnya. 2 tanda. Nah, gitu. Seperti itu ya. Jadi itu artinya sampai dengan gitu. Nah, kalau di akhir berarti kurung buka Williams, et al. Ya. Kemudian tahun, halaman dan kurung tutup begitu ya. Ganti itunya dengan koma. Ya, seperti itu. Ya, sekarang kita lihat ada sebuah buku ya dikarang oleh 3 orang, tapi ada editor atau penyunting atau editing. Maka yang masuk ke dalam kutipan atau daftar pustaka itu bukan nama pengarang, karena yang akan bertanggung jawab dari buku seperti ini adalah editor. Jadi kita masukkannya bukan Abdul ya, tapi yang kita masukkan adalah Rangkuti ya. Jadi ini Rangkuti nomor 4 ini tahun 2017 ya. Sama nanti dalam daftar pustakanya juga Rangkuti, Rahmat ya. Ya, cukup kita tuliskan seperti itu 2017 ya. Kurung tutup. Nanti kalau di akhir kurung buka Rangkuti, 2017. Berikutnya. Ya. Sekarang ada 2 sumber. Berarti ini kutipannya pasti kutipan tidak langsung. Nah, sumbernya ini saya katakan tadi mau cetak mau elektronik tetap sama. Jadi ini ada sumber yang berasal dari elektronik karangan Budi Husodo. Maka cukup Husodo 2018 menjelaskan ya baru kutipannya, atau juga dalam kurung buka Husodo, 2018 kurung tutup. Ya, itu ya. Benar. Nomor 6 tadi yang ditanyakan ini. Kalau di akhir ya. Oke. Ya, nomor 6 ini ada 2 sumber ya. Kutipannya pasti tidak, kalau tadi maaf satu sumber tuh masih bisa langsung dan tidak langsung ya. Nah, ini kutipan ini yang pertama bersumber dari penulisnya Dia Puspitasari dan Sunario Putri ya. Jadi kita tuliskan Puspitasari dan Putri kurung buka 2016 dan Wicaksono kemudian kurung buka 2015. Nah, ini coba lihat tahunnya. Mana dulu yang harus kita tuliskan? Harusnya Wicaksono dahulu karena tahun 2015. Jadi bukan berdasarkan alfabetis pengarang atau buku yang pertama ya, tapi kita tulisnya berdasarkan tahun. Jadi Eko Wicaksono ini
diterbitkan tahun 2015. Jadi Wicaksono 2015 dan Puspitasari Putri ya dan Putri 2016. Nah, kalau di sini berarti menggunakan titik koma ya. Di sana Wicaksono bukan titik 2 itu harusnya koma. Wicaksono, 2015 ya. Puspitasari dan Putri ya dalam surat itu. Berikutnya buat kutipan tidak langsung bersumber dari berikut ya. Dimintanya tidak langsung ya. Coba kita lihat. MEA dapat menjadi efek pemicu ya. Nah, jadi di sini kita bisa memparafrasekan, menjadikan kalimat ini mungkin sebuah kalimat yang lebih luas lagi atau juga menjadi sebuah paragraf ya. Tapi tidak boleh sama persis ya. Jadi perubahannya bisa saja dari struktur kalimat. Oh, di sini aktif, misalkan kita pasifkan atau kita ubah jenis pemilihan katanya ya. Nah, di sini kebetulan namanya hanya satu. Pertanyaan saya, kalau kutipan tidak langsung dari sumbernya berupa tuturan seseorang ini, akan ada nggak informasinya dalam daftar pustaka? Ini kan dikemukakan dalam seminar, berarti bukan tertulis, sumbernya lisan. Akan ada nggak dalam daftar pustaka? Tidak ada. Kan daftar pustaka itu referensi tertulis. Maka kalau sumbernya lisan, kita perlu mengungkapkan pada saat apa ini dikemukakan. Atau dalam rangka apa ini dikemukakan. Sehingga kalau kita lihat di sini, diungkapkan dalam seminar Mensuring Efisiensi dan seterusnya. Ya, pada di Graha Sanusi, Jalan di Pati Ukur, maka momen ini harus dimasukkan. Ya, jadi betul dalam hal ini Maman 2018 ini tetap ya. Nah, pada seminar ini di Graha Sanusinya nggak perlu diungkapkan. Ya, kita tulis saja karena ini sudah menunjukkan ya di Graha Sanusinya nggak perlu ungkapkan. Nah, kita bisa mengungkapkan seperti ini. Jadi dalam seminar mensuring ini misalkan ya Maman menjelaskan bahwa nah di sini MEA dapat menjadi efek pemicu peningkatan efisiensi di Indonesia. Nah, ini tidak boleh sama persis kalimatnya, harus kita ubah. Kan gagasannya saja yang sama begitu ya. Jadi kita bisa mengatakan misalkan masyarakat ekonomi ASEAN bisa menjadi titik tolak misalkan terjadinya penghematan, peningkatan atau juga terjadinya penghematan di Indonesia atau misalkan di Indonesia penghematan bisa terjadi karena adanya misalkan masyarakat ekonomi Eropa. Jadi Anda bisa jelaskan ya, bisa dengan kalimat sederhana tadi atau Anda uraikan misalkan ya. Organisasi masyarakat ekonomi Eropa yang dibentuk pada ini dan seterusnya misalkan menjadikan Indonesia dapat melakukan misalkan efisiensi yang sangat signifikan misalkan. Bisa Anda ungkapkan dengan kata-kata Anda sendiri, tapi tidak boleh sama persis seperti kata-kata yang dituturkan oleh Maman gitu ya. Jadi ini diparafrasekan. Sumbernya tadi bisa saja Anda ungkapkan dulu MEA dan ini misalkan diungkapkan pada seminar ini Maman 2018 begitu ya. Berikutnya kutiplah kalimat yang tepat pada wacana di atas untuk melengkapi paragraf ini. Kita lihat paragrafnya apa kalimatnya. Bawahnya. Ya. Perembesan teknologi informasi. Dua kalimatnya. Kalimat ininya apa paragrafnya? Ini kan dua paragraf ya. Sebentar. Soalnya sampai mana tadi soalnya? Ini kan wacananya ya. Wacana ini dari surat terdapat pada blog ini. Kutiplah kalimat yang tepat pada wacana di atas untuk melengkapi paragraf di bawah ini. Paragraf di bawah ininya memang ini, lengkap begini. Soalnya dalam soal gimana? Sebentar, Bu.
Soalnya tuh kalau nggak salah perembesan teknologi ya. Di mana kalimat perembesan teknologi? Kan Anda diminta melengkapi. Saya ingat ada kata perembesan kok kalau nggak salah. Nida ada soalnya nggak Nida? Kalimat Sampai terakhirnya. apa perubahan, Bu? Di sini kalimat terakhirnya ya kalau nggak salah ya. Keberhasilan penerapan teknologi informasi bergantung pada kesiapan masyarakat, pemakai, penerima perubahan, begitu kan? Ya, perubahan begitu kan? Ya. Iya. Dalam berbagai bidang. Ini sampai di sini. Ya, soalnya ini. Iya, Bu. Perembesan teknologi informasi merupakan suatu yang tidak mungkin dihindari. Keterbukaan sikap untuk menerima perubahan akan mempermudah adaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut. Keberhasilan penerapan teknologi informasi bergantung pada kesiapan masyarakat, pemakai, penerima perubahan. Artinya kita mengutip untuk dukungan terhadap pendapat kita. Kalimat mana dari yang terakhir itu yang tepat untuk mendukung kalimat ini? Coba kita lihat kalimat yang di atasnya. Ibu maaf Bu, sampai berbagai bidang. Oh gitu. Sebagian masyarakat Indonesia pada umumnya sudah menerapkan teknologi informasi pada berbagai bidang. Subroto menyebutkan, kembali ya, kata menyebutkan itu harus diganti. Dengan transparansi antar negara wilayah, suka tidak suka negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Terus coba ke bawahnya lagi, Pak. Ya. Yang berubah dari masyarakat agraris masyarakat Indonesia terpaksa harus siap menerima perkembangan teknologi informasi dengan segala aspek baik itu positif maupun negatifnya. Apakah pernyataan ini mendukung pada pendapat bahwa suka tidak suka ya di sini mempermudah adaptasi terhadap perkembangan? Bisa nggak? Tidak mungkin dihindari katanya. Perembesan informasi merupakan suatu tidak mungkin dihindari. Keterbukaan sikap menerima. Kemudian kata Subrata, dengan transparannya batas antar negara, suka tidak suka negara sedang berkembang di Indonesia yang berubah dari masyarakat agraris di Indonesia terpaksa harus menerima. Bisa ya pendapat ini mendukung karena tadi katakan tidak mungkin menghindari. Nah, ini hati-hati kalau kita lihat tulisan ini, kutipan ini 5 baris ya. Kalau 5 baris berarti harus dipisahkan dari teks. Dia harus tersendiri. Ya, Subrata mengemukakan. Ini berarti harus diturunkan. Ya. Mengemukakan, dengannya diturunkan. Enter. Karena ini 5 baris. Walaupun hanya 1 kata. Kemudian menjorok spasinya. Nah, itu geser. Ya. Tanda kutip itu tentatif ya, jadi boleh ada, boleh tidak. Ya, ini dalam soal tidak 1,5, ini kayaknya multiple 1,25 atau 1,15. Nah, ini spasinya rapat. Nah, ya jadi begini ya cara menuliskannya. Tapi ini kalau di sini dipindahkan hanya 4 baris ya. Kalau tadi digabungkan jadi 5 baris. Coba kembali lagi ke Ando. Betul nggak tadi 5 baris atau 4 baris? 1, 2, iya 5 ya. Subrata 2000. Coba ya itu dulu ya kita lihat. Tetap ya 5 baris ya. Mau negatif. Tapi kalau kita enter itu jadi 4 ya malah ya. Coba di enter lagi. Diulang. Enter kemudian spasinya dirapatkan.
Ya rapatkan dulu, coba itu yang dipindah. Iya, tetap jadi ini ya. Jadi 4 baris ya. Coba nanti disiasati. Mungkin marginnya Kenapa? Nida? Kenapa? ngaruh nggak, Bu? Apanya? Margin halamannya. Coba, kalau tidak ditebalkan tulisannya, jangan ditebalkan tulisannya. Baik, Bu Senator. Yang perembasan teknologi, coba dari perembasan teknologi ini jangan ditebal. Kemudian ini tadi kembali lagi ke atas kan. Nah ini kan 4 baris ya. Kalau 4 baris benar ini. Subrata, jadi tidak usah dipisahkan ya. Nah ini 4 baris, jadi kita tidak memisahkan dari naskah. Karena kalau tadi yang lebih dari 4 baris itulah yang dipisahkan dari naskah begitu ya. Jadi ini yang benar ya, seperti itu. Berikutnya, ya, apa yang Anda ketahui ya di sini? Jelaskan 3 hal yang saudara ketahui tentang ini. Jadi kita lihat Alter 2019 halaman 29 berpendapat sistem informasi adalah suatu sistem kerja yang kegiatannya ditunjukkan untuk ya pengolahan informasi. Jadi kita lihat ini karena ada tanda kutip, kutipannya kutipan langsung betul. Kutipan ini bersumber dari pendapatnya Alter yang diterbitkan tahun 2019. Kutipan ini ada di halaman 29, betul ya. Kemudian kita bisa katakan dalam kutipan ini terdapat kesalahan bahasa yaitu kata untuk sehingga dibutuhkan ada tanda sig. Kemudian juga kita bisa kemukakan kutipan ini hanya sebagian yang dikutip karena ada tanda elipsis di awal kutipan menunjukkan kalimat dikutip sebagian ya. Nah itu jadi kita bisa dapat memberikan beberapa informasi tuh ya tadi ya. Kutipan langsung bersumber dari Alter, terbitannya 2019 halaman 29. Dalam kutipan ini terdapat kesalahan bahasa. Kutipan ini mengutip sebagian. Jadi ada 6 informasi yang bisa kita dapatkan dari penjelasan kutipan ini ya begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Terima kasih, Nida. Kalau tidak ada, untuk praktik hari ini adalah kalian mengubah ya. Ibu nanti akan berikan ada 2 naskah. Jadi 6 kelompok, ini kan ada 24 bagi 3 berapa? 8 ya, kita bekerja 3 orang, supaya ada diskusi kalau 2 orang. Nanti kalau ada perbedaan pendapat tidak bisa di ini kan. Tapi kalau 3 orang mungkin berbeda pendapat bisa dicari nanti 3 mana yang terbanyak begitu ya. Jadi nanti Ibu akan berikan ada 2 artikel. Kita bagi kelompoknya 1 kelompok 3 orang berarti ada 8 kelompok ya. 4 kelompok mengerjakan artikel yang 1, 4 kelompok mengerjakan artikel yang lainnya ya. Nah, dalam artikel itu ada kutipan yang masih ditulis secara manual. Ya. Nah, penulisannya ini nanti Anda harus menggunakan aplikasi. Jadi ubah penulisan sumber kutipan dari manual ini menggunakan sistem aplikasi Mendeley tadi ya. Nah, sehingga Anda nanti perlu juga memperbaiki penulisan daftar pustakanya otomatis begitu ya. Nah, dalam satu artikel itu ada yang daftar pustakanya banyak, berarti Anda nanti harus pilih sesuai dengan kutipan. Yang satu artikel lagi daftar pustakanya sudah sesuai dengan sumber kutipan ya. Nah, tadi yang dicontohkan Kang Arik itu dalam Mendeley itu bila sumber kutipannya sudah ada filenya ya Kang Arik ya di dalam laptop Anda begitu ya atau di komputer Anda. Nah, kalau tidak ada filenya dalam komputer atau laptop Anda ya, penulisan sumber informasi di My Library Mendeley itu kita bisa tuliskan secara manual satu-satu begitu.
Jadi nanti Anda klik ya untuk penulisan sumber referensinya misalkan. Jadi Anda tuliskan judul, Anda pilih dulu apakah ini buku atau jurnal. Kemudian Anda tuliskan judulnya apa, pengarangnya apa dan sebagainya. Itu harus dimasukkan satu-satu kalau kita tidak punya filenya ya. Jadi langkah Anda nanti bisa Anda cari file sesuai dengan daftar pustaka yang ada itu, Anda unduh dulu file-file tersebut, atau Anda mengubah informasinya dimasukkan satu-satu dari penulisan daftar pustaka yang manual. Paham? Paham, Bu. Ya. Ini ya saya berikan, saya share dulu deh ini. Coba artikelnya mana bisa. Oh, belum saya buka. Buka ini aja juga. Sebentar kok nggak muncul ya. Sebentar ya, saya ini kan. Sudah terlihat? Terlihat tidak? Terlihat. Ya, jadi ini ketika saya diminta menjadi juri penilaian ini ya. Nah, di ini ada misalkan ini nih, Asari dan Amirullah. Ini kan masih manual, mahasiswa ini ya menuliskan sumber kutipannya. Nah, jadi Anda ubah dari manual ini menggunakan aplikasi tadi Mendeley itu. Nah, di sini ada sumber daftar pustakanya. Daftarnya pustakanya pun ini masih secara manual begitu. Nah, kalau Anda mau menyimpan filenya dulu, Anda berarti harus cari ini. Cari ini di dalam internet, kemudian masukkan file manual. Tapi kalau kita pun tidak memasukkan filenya dulu, nah Anda nanti di Mendeley, masukkan dalam My Library itu adalah ditulis satu-satu gitu loh, sumber ini. Jadi kalau kita klik misalkan mau menginput buku ya, nah kita tuliskan nama pengarangnya siapa, nanti judul bukunya apa dan sebagainya. Karena ini adalah judul buku begitu. Betul nggak Kang Arik? Tadi kan Kang Arik mencontohkan yang hanya sudah ada file di dalam laptopnya ya? Iya, Bu, betul. Ya, belum memasukkan yang tidak ada file di dalam laptop kan? Iya, Bu, belum ada contoh. Ya, jadi nanti ada cara di Mendeley itu kalau kita tidak punya filenya, tapi kita misalkan, karena kalau buku-buku itu jarang ya, biasanya kalau bukan e-book ya, itu ada di internet begitu ya, ada elektronik booknya itu nggak bisa, harusnya kita masukkan satu. Nah kalau yang seperti ini nih yang Sulaiman Reza ini bisa kita cari filenya secara internet ya, atau biasanya seperti itu. Ini e-booknya nggak ada e-book semuanya, ini merupakan buku yang tercetak ya kecuali ini satu. Jadi kita masukkan. Ya nanti Anda bisa apa misalkan panduan menggunakan Mendeley itu bisa kita gunakan itu ya. Nah, ini dikerjakan nanti oleh 4 kelompok. Nah, kemudian ada satu lagi saya tutup dulu stop share yang ini ya.
Nah, ini ada satu paper lagi ya, satu karya lagi. Terlihat ya? Nah, ini misalkan di sini ada Fitria et al, kemudian ada Rao et al juga ya. Nah, ini sama kutipan. Nah, nanti ini daftar pustakanya sangat banyak. Karena dia tidak hanya sekedar yang dikutip, yang tidak dikutip pun dimasukkan sebagai sumber referensinya. Jadi Anda nanti memilih saja mana yang ada di dalam kutipan itu yang dimasukkan ke dalam daftar pustakanya begitu ya. Seperti tadi siapa misalkan ada nggak di sini? Sini ada kutipan, ini nggak ada kutipan di halaman ini. Nah di sini misalkan Hamed et al ya, berarti Anda cari Hamed ini harus masuk ke dalam. Nah ini, berarti ini harus masuk ke dalam daftar pustaka begitu ya. Nah yang tidak ada, tidak dikutip berarti tidak usah dimasukkan. Paham ya? Jadi ini dikerjakan berkelompok, kemudian hasilnya kembali lagi ke GCR nanti. Jadi masih dalam etika penulisan kita sudah mendapatkan 2 pekerjaan yang itu pretest saja, hanya tidak akan dijadikan penilaian, tapi yang praktik ini dimasukkan ke dalam penilaian kita yang pertama. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya ingin buka semuanya buka kamera, kita akan screenshot dulu untuk BAP kita ya. Meli masuk 2 ini ya Mel ya? Masuk 2. Iya Bu, masuk dulu. Berarti ada seorang yang tidak masuk hari ini ya? Untuk tadi awal pagi ada yang masuk, cuman sekarang kayaknya ada yang keluar. Oh, tadi masuk semua? Iya, masuk semua. Berarti ada 1 orang yang masuk, saya pikir ya. Jadi tadi udah masuk semua ya. Hanya tadi yang ada yang terlambat. Minggu depan saya berharap kita pukul 7.10 tuh udah bisa mulai lah. Syukur-syukur 7.05 mulai ya. Tadi saya lihat sampai 7.10 tuh baru 11 orang begitu. Kemudian 7.13 baru naik dan 7.15 itu masih kurang 3 orang, baru 22 orang ya. Itu 7.15. Jadi kita berharap lah paling tidak kan Anda di rumah begitu ya. Bisa pukul 7 itu kita mulai. Saya inginnya seperti itu. Mel, Evi atau Meli ya tadi yang ini. Kalau Zoom itu kan biasanya itu bisa loh sebelum pukul 7 itu sudah dioperasionalkan. Ya. Kan pakai yang polban kan Mel? Iya Bu, ini pakai yang polban. Oh jadi Zoom-nya dibuka. Ya, 6.50 lah, 7 kurang 10 ya sudah dibuka gitu. Sehingga kita bisa masuk memulai pukul 7 gitu loh. Ya kan kalau kita kelasnya secara daring juga begitu kan. Pukul 7 kita sudah di kelas. Iya, apalagi ini Anda di rumah begitu ya. Saya tunggu gitu ya. Sampai 3 lagu ya tadi ya. Biasanya cukup 1 lagu sudah kita bisa mulai. Jadi Ibu berharap Akang-akang dan Teteh minggu depan kita bisa mulai tepat waktu begitu ya. Karena kan orang sipil itu harus bisa komitmen dengan waktunya itu harus tinggi ya. Kalau enggak nanti kena penalti, bukannya untung proyeknya, malah harus bayar penalti kan gitu ya. Kecuali kalau Kang Sugito ya, kecuali kalau ini ya, kalau alam ya, karena alam memang nggak bayar. Tapi kalau di luar karena alam kita kena penalti ya Kang Sugi ya, proyek itu ya. Jadi kita harus bisa membentuk karakter kita bagaimana bisa komitmen dengan ketepatan waktu ya. Nah itu harus dilatih juga oleh kita ya. Baik, kita akan screenshot dulu. Nisa nggak bisa buka ya Nis ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sebentar Ibu save dulu. Saya sana takut gagal nge-save-nya.
Baik, terima kasih. Nanti Ibu kirim latihan soalnya seperti biasa melalui WA ya. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh izin bertanya di Kenapa? sini. Meli, ya. Untuk ini tugasnya dikumpulin jam 10.40 atau jam berapa ya? Kira-kira bisa nggak 10.40? Kalau Mau pukul berapa dikumpulkan? malam hari ini boleh. Hari ini ya, pukul 23. Baik, terima kasih banyak. Oh iya Bu, izin bertanya lagi. Untuk kelompok yang selanjutnya presentasi itu mengerjakan juga atau tidak? Iya, tetap mengerjakan. Ini kan untuk menilai materi yang pertama, etika penulisan. Tapi Anda kan tetap juga kelompok 2 mempersiapkan PPT untuk minggu depan, yaitu tentang pengantar penulisan laporan ilmiah. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya. Jadi tetap ya, kelompok yang mempersiapkan untuk pertemuan minggu depan itu adalah pengantar penulisan laporan ilmiah. Nah, Anda sekarang ini tetap mengerjakan untuk penilaian praktik pertama, yaitu etika penulisan, membuat penulisan kutipan dengan aplikasi, itu tetap dikerjakan semua. Nanti masukkan hasilnya itu tidak per kelompok ya, masing-masing memasukkan ke GCR. Jadi bukan hanya dalam satu kelompok, enggak, masing-masing mengerjakan, masing-masing mengirimkan hasil kerja kelompok itu, sehingga di GCR-nya nggak kosong, gitu. Jelas? Ya, baik Ibu langsung tutup dari sini ya. Selamat bekerja. Kita ketemu minggu depan. Baik, Bu. Terima kasih banyak.